Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji Universitas Pasundan. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah dari Prodi PGSD dengan NIM 24507610803. Saya seorang guru kelas 3 di SD Negeri 1 Joho, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Mengikuti PPG bagi guru tertentu tahun 2024 piloting tahap 2 di LPTK Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktikkan materi pelajaran IPA kelas 3 fase B menggunakan kurikulum Merdeka. Mohon izin untuk melaksanakannya dan saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan proses pembelajaran mendatang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Putra. Teman-teman, kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Pancasila satu Tuhan yang Maha Esa. Sekarang kita lanjutnya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tadi sudah membersihkan kelasnya apa enggak? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sekarang saya absen dulu. Kira-kira kalian tengok kanan kiri kalian, siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Iya, tidak ada. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali. Kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dulu. Ayo, semuanya bergerak-gerak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang kalian ingat pelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Iya, makhluk hidup. Kira-kira makhluk hidup itu contohnya apa saja? Iya, manusia, kemudian hewan dan kupu-kupu. Ya.
Hari ini kita akan membahas tentang siklus makhluk hidup yang hewan. Ya. Sebelumnya kita sepakati kelas kita. Apa aja kesepakatan kita hari ini? Tidak boleh Iya, tidak boleh ramai. Kemudian, iya, tidak boleh mengganggu temannya. Kemudian apa lagi? Iya, pintar. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Suatu hari, Yuan berjalan-jalan di taman bunga. Dia menjumpai banyak kupu-kupu yang memiliki sayap berwarna-warni. Yuan juga melihat ada kepompong yang bergelantungan di pohon. Setelah beberapa hari, apa yang terjadi saat Yuan kembali? Apa? Ternyata kepompongnya hilang. Kenapa kok hilang? Kepompong itu berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah sekali. Dari pengalaman yang Yuan lihat, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Iya. Yuk kita lihat video selanjutnya, yaitu tentang siklus hidup hewan. Kalian perhatikan. Pada suatu hari, Lili sedang berjalan-jalan di halaman rumah neneknya. Lili melihat kupu-kupu yang memiliki sayap yang sangat indah. Lili juga melihat kepompong yang bergelantungan di sebuah ranting pohon. Setelah beberapa hari, Lili kembali untuk melihat kepompong tersebut. Ternyata kepompongnya sudah berubah. Dari kepompong tersebut keluarlah kupu-kupu dengan sayap yang sangat indah. Berdasarkan pengalaman yang dilihat, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Tentu bukan ya. Karena kepompong merupakan salah satu tahap dari siklus hidup kupu-kupu. Lalu, apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Ya. Siklus hidup pada kupu-kupu disebut metamorfosis. Iya. Ada hewan apa saja yang ada di dalam video tadi yang kalian perhatikan? Ada apa? Ada kecoa. Kemudian? Iya. Kemudian jangkrik. Ada lagi? Kupu-kupu, capung, pinter. Kemudian dari video tadi, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Tidak. Iya, bukan. Kupu-kupu kepompong merupakan tahapan dari proses kupu-kupu, hanya prosesnya saja ya. Jadi kupu-kupu bukan lahir dari kepompong. Kita lanjutkan video satunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belajar kan? Yuk kita belajar tentang siklus hidup. Perhatikan. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus atau tahun hidup. Hewan yang mengalami
Iya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang siklus hidup dari video tayangan ini? Setelah kita melihat video ini, siapa yang bisa menjelaskan tentang siklus hidup? Angkat tangan. Siapa? Saya, Bu. Oh iya, Di Zidan. mana hewan atau makhluk hidup mengalami perubahan bentuk. Iya, pinter. Yaitu proses di mana hewan atau makhluk hidup itu mengalami perubahan bentuk selama hidupnya. Contohnya mulai dari telur, kemudian kepompong, kemudian nimfa, kemudian kupu-kupu yang lebih besar ya. Itu adalah penjelasan dari siklus hidup ya. Untuk selanjutnya siklus dari hidup hewan adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya yang mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya ya, seperti ini. Kemudian contoh dari hidup hewan adalah diawali tahapan telur, kemudian apa? Hingga sampai dewasa. Setiap makhluk hidup pasti mengalami daur hidup. Akan tetapi tidak semuanya sama. Daur hidup ada siklus hidup hewan juga sering dinamakan dengan proses metamorfosis. Metamorfosis itu sama dengan siklus hidup. Dan dibedakan menjadi berapa? Iya, metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna diawali dengan apa? Telur, kemudian larva, kepompong, nimfa atau kupu-kupu muda, dan imago. Imago itu bisa juga disebut dengan kupu-kupu dewasa. Kalau metamorfosis tidak sempurna, diawali dengan telur, kemudian nimfa, dan iya. Contohnya apa hewannya? Ada capung, kemudian belalang, dan jangkrik. Adakah yang bisa memberi contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ada? Ya. Zidan, coba. Ayam. Iya, ayam. Kemudian apa saja yang bertelur? Angsa. Kemudian? Kemudian lagi? Bebek bisa. Kemudian ada lagi? Iya, pintar. Kemudian apakah yang bisa? Ada yang bisa memberi contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak? Ada sapi. Kemudian? Iya, kucing. Kelinci. Kemudian? Mengapa hewan mengalami perkembangbiakan? Ayo, kenapa? Siapa yang bisa angkat tangan? Iya, untuk memperbanyak diri agar tidak punah. Iya kan? Ada keturunannya. Ya, sekarang kalian berdiri. Semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Metamorfosis. Metamorfosis pada hewan. Yang sempurna dan tidak sempurna. Sempurna telur, larva,
aku. Yeay. Dan sekarang kalian sudah memahami materi kita hari ini ya? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Iya, sekarang saya kasih tugas mandiri dulu. Saya kasih waktu 10 menit. Ada yang mengalami kesulitan? Saya Bu. Iya. Bahasa lihat. Manfaat mempelajari dari hidup. Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Ditaruh sini, saya ambil ganti tugas kelompok. Tugas kelompoknya saya bagi menjadi 3 kelompok. Pertama kelompok kelinci, yang kedua kelompok kucing, yang ketiga kelompok jerapah. Tugasnya yaitu mengurutkan metamorfosis ya. Ini ada cut yang kalian nanti potong-potong, kemudian kalian tempelkan di sini ya. Habis ini nanti dipresentasikan di depan ya. Sesuai kelompoknya kalian bekerja sama dengan baik agar cepat terselesaikan. Kelompok 1 kelompok kelinci ya. Siapa saja? Zidan, Putra, Farid, sama Nindi. Dikasih nama kelompoknya. Saya kasih waktu 10 menit. Apa ada yang kesulitan? Ada? Iya. Yang mana? Ini enggak apa-apa, langsung sini, enggak apa-apa. Pokoknya yang urut gitu. Sini. Ya, sudah selesai ya. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Kelompok kelinci? Sudah siap kelompok kelinci? Siap. Ya, kelompok kucing? Siap. Sudah siap kelompok jerapah? Siap. Iya. Sekarang kita mempresentasikan ke depan dari hasil kalian. Ayo Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yaitu kelompok kelinci ingin menunjukkan hasil diskusi kami yaitu tentang metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, telur. Telur berubah menjadi ulat. Ulat berubah menjadi kepompong muda. Kepompong muda menjadi kepompong tua.
Kepompong menjadi kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa. Iya. Kita kasih tepuk tangan. Iya. Itu adalah hasil dari diskusi kelompok kelinci. Mari kita pajang dari hasil kelompok 1. Ya, ini tadi hasil diskusi dari kelompok kelinci. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Berikutnya, kelompok kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, dari kelompok kucing. Saya ingin menunjukkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang metamorfosis kata. Ya, yang pertama ada telur. Telur Ya. akan berubah menjadi kecebong. Iya. Kecebong akan berubah menjadi katak muda, dan katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Iya. Kira-kira ada yang bertanya mengenai kata? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya mengenai kata? Iya, apa? Kata hidupnya di mana, Bu? Di mana hidupnya? Hidupnya ada di dua alam. Yaitu darat dan Iya, air. di darat bisa, di air bisa. Kalau di air itu ketika masih kecebong, telur dan berudu. Pertamanya di air, kemudian kalau sudah menjadi katak dewasa menjadi di darat. Kita pajang untuk kelompok kucing. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kucing. Terima kasih untuk Zahra. Kemudian kelompok jerapah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, dari kelompok jerapah, ingin menunjukkan hasil diskusi kelompok kami tentang metamorfosis nyamuk. Yang pertama Ya. ada telur nyamuk, yang kedua larva, yang ketiga pupa, dan yang terakhir nyamuk. Iya. Kita pajang hasil karyanya. Iya, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat teman kita dari kelompok 3. Iya, kira-kira dari siklus hidup atau metamorfosis ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kesimpulannya yaitu daur hidup atau siklus hidup hewan juga sering dinamakan dengan proses metamorfosis, seperti yang kalian kerjakan ini tadi dengan teman-teman kalian, mengurutkan metamorfosis dari kupu-kupu, kemudian katak, dan juga nyamuk. Metamorfosis adalah suatu proses perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran ataupun penetasan sampai dewasa. Dalam suatu proses metamorfosis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Iya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, senang sekali ya kan? Kenapa kok senang? Kenapa kok senang? Karena bisa membedakan hewan-hewan dengan proses metamorfosisnya berbeda-beda. Kemudian, apa yang kalian ketahui tentang siklus hidup hewan? Apa? Proses di mana hewan atau makhluk hidup mengalami perubahan bentuk. Iya benar, proses
di mana hewan atau makhluk hidup mengalami perubahan bentuk. Contoh perubahannya bentuk bagaimana? Pertamanya kecil, kemudian tumbuh lagi menjadi dewasa. Itu adalah proses mengalami pertumbuhan. Adakah kesulitan yang kalian hadapi saat proses pembelajaran? Ya, alhamdulillah. Dari pembelajaran hari ini, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Kita jadi lebih memahami proses perubahannya. Iya, kita jadi lebih mengenali hewan dan juga proses perubahannya. Murid kelas 3, apa kabarnya? Baik. Apakah kalian siap untuk pulang? Siap. Dengar-dengar seksama, mari kita lakukan. Kelas 3 semuanya hebat. Hebat. Bu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapa kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Ya, baik. Jangan lupa, ini dipelajari lagi di rumah ya, tentang siklus makhluk hidup. Tepuk semangat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan lancar. Kiranya Bu Fitri ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Dan sekarang kalian beres-beres dulu. Alat-alatnya dimasukkan ke dalam tas. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Putra yang akan memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pulang. Hati-hati di jalan. Jangan lupa kalian persiapkan diri untuk belajar karena mendekati ulangan tengah semester. Semangat belajar ya. Ya, siap? Ya. Iya. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.